Kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin halaman 8. Wa qala berkata Abul Aswad, siapa Abul Aswad? Laisa, tidak ada, syai'un apa sesuatu, a'azza adalah lebih agung minal ilmi daripada ilmu. Al-muluku adapun raja, hukamun adalah orang yang memberikan hukum alan nasi kepada manusia. Wal ulama'u sedangkan adapun para alim, hukamun adalah orang yang memberikan hukum alal muluki atas beberapa raja. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Raja itu betul dia memberikan kebijakan, dia betul memberikan keputusan, dia betul menghukumi, memberikan hukum kepada manusia. Tapi di situ ada sosok yang lebih hebat. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang alim, al-ulama. Al-ulama ini yang menghakimi beberapa raja. Wa qala berkata Ibnu Abbasin, siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khaira disuruh milih Sulaiman, siapa Nabi Sulaiman Ibnu Dawud, putranya Nabi Dawud alaihi wassalam, bainal ilmi antara ilmu, wal mali dan harta, wal mulki dan kerajaan. Fakhtara lalu memilih siapa Nabi Musa bin Dawud al ilma pada ilmu, fa'utiya lalu diberikan al-malu apa harta, wal mulku dan kerajaan, ma'ahu beserta ilmu. Katanya Abdullah bin Abbas, Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud ini disuruh memilih oleh Allah, mau milih ilmu atau mau milih harta dan kerajaan. Ternyata Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Apa yang terjadi? Lalu Allah Ta'ala memberikan harta, kerajaan bersama ilmu yang diberikan oleh Allah. Ini menjadi penyemangat bagi kita. Kalau urusan harta, urusan kerajaan itu tidak usah dikejar. Urusan pangkat, urusan kuasa tidak usah dikejar. Tapi kalau urusan ilmu itu harus dikejar. Kenapa? Karena urusan harta dan kerajaan atau kekuasaan itu sudah ada jatahnya. Ilmu itu bil kasbi, dicari, dipelajari. Al ilmu bit ta'allum, ngaji. Bukan kemudian kamu bangun tidur langsung menjadi orang alim. Harta itu baik orang bodoh dikasih harta oleh Allah, orang alim dikasih harta. Masa kamu mau berdesak-desakan mengejar harta, padahal antara orang alim dan orang bodoh sama-sama diberi harta, sama-sama diberi kedudukan. Tapi kalau ilmu beda. Di sini cerdasnya Nabi Sulaiman, beliau memilih ilmu. Kalau ilmu ada, maka mengelola harta, mengelola jabatan, mengelola kekuasaan tahu. Tapi kalau tidak punya ilmu, dikasih uang, betul dia punya uang, dikasih harta, betul dia punya harta. Tidak lama hartanya hilang, kekuasaannya hilang, karena dia tidak punya ilmu. Wasu'ila ditanyakan Ibnul Mubarak, siapa Ibnul Mubarak? Manin nas, siapa manusia itu? Faqala, lalu Ibnul Mubarak menjawab, al ulama. Kalau ditanya siapa manusia, al ulama, mereka adalah orang-orang alim itu manusia. Qila, lalu ditanya lagi Ibnul Mubarak, famanil muluku, kemudian siapa para raja itu? Qala, kemudian berkata, menjawab siapa Ibnul Mubarak, az-zuhadu, orang-orang yang zuhud. Qila, lalu ditanya lagi, famanis safalatu, siapa safala, orang-orang rendahan? Qala, menjawab siapa Ibnul Mubarak, alladzina, adalah orang banyak, yakuluna yang makan, siapa alladzina, ad-dunya pada dunia, bid-dini dengan agamanya. Orang yang mereka menjual agamanya demi mencari dunia, mereka adalah as-safalah, orang-orang rendahan, orang-orang terhina. Walam yaj'al ghairal alimi minan nas, kemudian Ibnul Mubarak tidak menjadikan selain alim minan nasi, golongan manusia. Li'annal khasata, karena sifat khusus, allati
yatamayyazu biha, allati yatamayyazu, yang menjadi beda, biha dengan allati, annasu siapa manusia, ansa iril baha ini dari binatang. Huwa adapun al khassa, al ilmu adalah ilmu, fal insanu maka adapun manusia, insanun adalah manusia, bima dengan sesuatu, huwa yang adapun insan, syarifun adalah orang yang mulia, li ajlihi karena sesuatu tadi, walaisa tidak ada zalika apa kemuliaan, biquwwati saksihi dengan kekuatan orangnya, fa innal jamala karena sesungguhnya unta, aqwa adalah lebih kuat minhu daripada manusia. Ibnul Mubarak ini pernah ditanya, siapa sih manusia itu? Manusia adalah orang-orang alim itu, ulama itu manusia. Kemudian siapa raja? Dijawab oleh Ibnul Mubarak, raja itu adalah orang-orang yang zuhud. Kemudian ditanya lagi, terus orang rendahan itu siapa? Orang yang mereka menjual agamanya demi mendapatkan dunia, mereka adalah orang rendahan. Ternyata Ibnul Mubarak tidak menjadikan orang yang tidak alim bagian dari manusia. Walam yaj'al, tidak menjadikan ghairal alimi, selain orang alim, minan nasi, bagian dari manusia. Berarti kalau Ibnul Mubarak ditanya siapa manusia, jawabannya orang alim. Orang goblok itu bukan manusia. Siapa manusia? Orang alim. Kalau tidak alim berarti, nah, coba, ini kritik luar biasa ini. Kenapa? Li'annal khassata allati yatamayyazu bihan nas an sa'iril bahaimi huwal ilmu. Karena sifat khas, karakteristik yang membedakan manusia dengan binatang ini satu, ilmunya. Ada manusia anak cucu Adam tidak punya ilmu, sama dengan kambing. Berarti manusia ini adalah orang-orang berilmu. Tuh Fadil, kok tidak ngaji ya? Padahal nggak tahu apa-apa. Dia kan memang bukan manusia. Iya tuh makannya saja sama seperti kita. Kalau isinya ya persis kambingnya dia. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Katanya Ibnul Mubarak. Jangan tersinggung Fadil. Kalau ada kesamaan nama, cerita ini realita, bukan fiktif belaka. Kalau fiktif belaka kan dibuat-buat, ini realita. Tapi jangan tersinggung ke saya sama Ibnul Mubarak. Fal insanu insanun bima huwa syarifun li ajli. Manusia adalah manusia yang ia mulia dengan sesuatu dan karena sesuatu itu. Sesuatu itu apa? Ilmu. Dan kemuliaan manusia itu bukan disebabkan dengan kekuatan dirinya. Kenapa? Karena ada hewan yang lebih kuat, unta. Kalau ngomongnya keistimewaan, kehormatan itu karena kekuatan, maka sejatinya salah kalau mengatakan mursyid lebih mulia, lebih terhormat daripada unta. Kenapa? Karena mursyid kalah kuat dengan unta. Jadi manusia itu istimewa bukan karena kekuatannya, wala bi'azami, dan bukan karena besarnya manusia, wala bi'azamihi, dan bukan karena besarnya tubuhnya. Kenapa? Fa innal fila a'zamu minhu, karena gajah lebih agung, lebih besar daripada manusia. Ali Idris itu mulia. Kenapa? Dia tubuhnya besar, gemuk, kalah dengan gajah. Jadi akhirnya gajah lebih mulia daripada Idris. Logikanya memang begitu. Kalau diadu dari bobot besarnya tubuh. Wala bisyaja'atihi, dan bukan karena keberaniannya. Fa inna saba'a, karena sesungguhnya hewan galak, asja'u minhu, adalah lebih berani daripada manusia. Anjing dengan mursyid lebih berani siapa? Lebih berani anjing. Kalau dari sisi keberanian, mulia manusia itu. Kenapa? Karena ada binatang yang lebih berani. Ada harimau, ada cita, ada dubu, ada singa, ada anjing.
Wala bi aklihi, dan bukan karena disebabkan makanannya, konsumsi makannya. Kenapa? Fa inna thawra, karena sesungguhnya sapi awsa'u batnan minhu, lebih besar perutnya minhu daripada manusia. Wala liujami'a, bukan karena menjimaknya. Fa inna akhassal asafiri aqwa ala sifadi minhu, karena paling rendahnya burung usfur itu lebih kuat urusan jimat daripada manusia. Burung usfur itu kalau pakai bahasa Indonesia burung gereja atau yang sejenis. Itu kuat itu jimatnya. Balam yukhlaq illa lil ilmi, manusia itu tidak diciptakan kecuali semata-mata untuk ilmu, untuk belajar, ngaji, mencari ilmu. Disitulah nilai utamamu, disitulah derajatmu. Kalau manusia itu mau dibandingkan secara perutnya, maka gajah lebih terhormat daripada manusia. Kalau dibandingkan dari aspek konsumsi makanannya, maka sapi lebih layak untuk disebut makhluk yang terhormat. Kalau dari sisi jimatnya, burung usfur lebih kuat daripada mursyid. Dan terus mursyid ini kenapa kok dikatakan orang mulia? Karena ilmunya. Wa qala, berkata ba'dul ulama, siapa sebagian orang-orang alim, laita syi'ri, semoga aku tahu, semoga pengetahuanku, ayya syai'in, pada sesuatu apapun, atroka, yang mengerti, man, siapa orang, fata, yang melewati, hu, kepada man, al ilmu, apa ilmu, wa ayya syai'in, dan pada apapun, fatahu, yang melewati, hu, pada syai', man, siapa orang, adroka, yang menemukan, siapa orang, al ilma, pada ilmu. Bagian ulama berkata, semoga aku mengerti. Mengerti apa? Sesuatu apapun yang ditemukan, yang dimengerti oleh orang yang tidak pernah ngaji, atau orang yang terlewati untuk belajar. Dan semoga aku juga mengetahui sesuatu yang dilewati oleh orang yang belajar. Jadi simpelnya terjemahan pada teks ini, semoga aku mengerti sesuatu yang digapai oleh orang yang ia tidak pernah ngaji. Orang tidak pernah ngaji tapi kadang dia tahu sesuatu. Semoga aku mengetahui hal itu. Dan semoga juga aku mengetahui sesuatu yang dilewati oleh orang yang ngaji. Orang betul ngaji tidak pernah gaib, tapi kadang ada pemahaman yang dia terlewati. Semoga aku juga mengetahui hal itu. Ada mursyid ngaji tekun luar biasa, tidak dijamin mursyid bisa menyerap semuanya. Ada ilmu-ilmu yang terlewati oleh mursyid. Nah, semoga aku mengerti tentang hal-hal yang dilewati oleh mursyid. Ada lagi namanya fadil. Fadil tidak pernah ngaji, tapi dia tahu di beberapa hal. Semoga juga aku mengerti sesuatu yang digapai oleh fadil. Fadil adalah orang yang tidak pernah ngaji. Wah, ini doa yang luar biasa ini. Akhirnya dia lebih tahu daripada keduanya. Wa qala, bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man, adapun orang, utiyah, adalah diberi, siapa man, al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, fara'a, lalu melihat siapa man, anna ahadan, bahwasannya salah seseorang, utiyah, adalah diberi siapa ahad, khairan, pada yang lebih baik, minhu, daripada man, khairan, pada hal yang lebih baik, minhu, daripada man, faqad haqqara, maka sungguh telah meremehkan siapa man utiyal Qur'an, ma, pada sesuatu, azzamallahu, azzama, yang mengagungkan, pada ma, Allah, siapa Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Katanya Rasulullah SAW, barang siapa yang ia diberi Al-Quran, di Al-Quran ini tidak hanya hafal mursyid, tapi betul-betul paham dengan urusan Al-Quran luar dalam. Kemudian ia melihat ada seseorang orang yang lebih baik daripada dia. Ada orang, dia ini diberi pemahaman tentang Al-Quran luar biasa, hafal, paham asbabul wurudnya dan menguasai dengan tafsir-tafsirnya. Ternyata dia melihat orang yang bisa bikin pesawat. Ya Allah,
dia kok lebih baik ya daripada saya cuma hanya faham Al-Quran luar dalam, tapi tidak bisa bikin pesawat ke arah orang itu. Dan pesawat itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar, karena bisa membantu orang, mengevakuasi orang. Akhirnya kok dia diberi lebih baik daripada saya, kok dia mendapatkan yang lebih baik daripada saya. Maka orang yang model kayak gini sejatinya ia sudah menghina dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Makanya kalau jadi ulama itu tidak akan pernah kaget ketika ketemu dengan ilmuwan di bidang saintek. Ulama yang betul-betul alim, para faqih itu tidak kagetan, meskipun di sana bisa ngedon sekian terabyte, meskipun di sana ada aplikasi begini dan begitu, meskipun di sana ada pesawat yang sangat cepat sekali. Cara berpikirnya ulama dan fuqaha tidak sedemikian. Tetap yang dia pikul, yang dia bawa adalah lebih baik. Kenapa kok lebih baik? Jelas, karena itu menjadi kunci agama. Paham Mursyid? Sumbernya agama. Pesawat ya hanya mentok-mentok, ya hanya itu manfaatnya. Wa qala berkata Fathul Musili. Siapa Fathul Musili rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati Fathul Musili. Alaysa, tidakkah al-maridu siapa orang sakit, idza muni'a jika dicegah siapa al-marid at-ta'ama pada makanan, wasyaraba dan minuman, wadawa'a dan obat, yamutu adalah mati siapa al-maridu. Qalu berkata siapa qaum, bala betul ya. Qala berkata siapa Fathul Musili, kadzalika begitu juga seperti al-marid al-qalbu adapun hati. Idza muni'a jika dicegah anhu dari al-qalbu, al-hikmatu apa hikmah, ilmu yang bermanfaat, wal ilmu dan ilmu salasata ayyamin dalam masa 3 hari, yamutu adalah mati apa al-qalbu. Walaqad sadaqa niscaya sungguh benar apa yang dikatakan oleh Fathul Musili. Fa inna ghidha al-qalbi, karena sesungguhnya gizinya hati, al-ilmu adalah ilmu, wal hikmatu dan hikmah, wa bihima dan dengan ilmu dan hikmah, hayatuhu adapun kehidupannya al-qalbu, kama anna ghidha al-jasadi, sebagaimana gizinya tubuh, at-ta'amu adalah makanan, waman adapun barang siapa, faqada adalah kehilangan siapa man al-ilma pada ilmu, faqalbuhu maka adapun hatinya man, maridun adalah sakit, wa mautuhu sedangkan adapun matinya hati, lazimun adalah tetap, walakinnahu tetapi man faqada la yashkuru adalah tidak merasakan siapa man faqada bihi dengan mautuhu, idhubbud dunya karena adapun cinta dunia, wa syughluhu dan kesibukannya man biha dengan dunia, abtala adalah membatalkan ihsasahu pada perasaannya man, kama anna ghalabatal khaufi sebagaimana sesungguhnya mengalahkannya rasa takut, qatubtilu adalah kadang-kadang membatalkan apa ghalabatal khaufi, alamal jirahi pada sakitnya luka, fil hali pada satu waktu, wa ingkana meskipun ada apa alamal jirah, waqi'an adalah terjadi. Katanya Fatah al-Musili rahimahullah, tidakkah seorang yang sakit atau pasien, ada orang sakit, kemudian orang ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak dikasih obat, akan mati kan? Katanya Fathul Musili. Lalu kemudian kaum menjawab, ya betul. Dilanjutkan oleh Fathul Musili, begitu juga hati nurani. Jika ternyata hati nurani ini tidak diisi dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu selama 3 hari, maka apa yang terjadi? Hati nurani ini sudah tidak punya sinyal, dia mati.
Kamu tidak ngaji 3 hari, mati hatimu. Sinyalmu tidak hidup. Diajak kebaikan tidak nyetrum. Kalau kejahatan nyetrum. Benar apa yang dikatakan oleh Fatah Al-Musili. Kenapa kok dikatakan benar? Ini berarti komentarnya Imam Al-Ghazali. Benar apa yang dikatakan Fatah Al-Musili. Kenapa? Karena gizinya hati ini adalah ilmu dengan hikmah. Dengan adanya ilmu dan hikmah, maka hati hidup. Sebagaimana tubuh kita, jasad kita juga butuh gizi. Gizinya apa? Makanan, minuman. Orang yang dia kemudian melewati ilmu, kehilangan ilmu, tidak ngaji, maka hatinya sakit. Dan kematiannya lazim. Kalau hatinya sakit, maka kematiannya pasti. Kalau sakit, maka nanti mati hatinya. Faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun. Hatinya akan sakit dan kematiannya jelas, menetap, melekat, lazim. Tapi dia tidak merasakan dengan hal itu, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena kecintaan dia sama dunia, sibuknya dia dengan urusan dunia, akhirnya menjadikan ia tidak bisa merasakan getaran itu, menjadikan hatinya itu tidak nyetrum. Dia tidak bisa merasakan kalau hatinya sakit, lalu sudah ditunggu oleh kematiannya, dia tidak sadar. Kenapa? Karena kecintaan dia dengan dunia, kesibukan dia dengan dunia. Sebagaimana mengalahkannya rasa takut, sebagaimana mengalahkannya rasa takut. Rasa takutmu sangat kuat menguasai dirimu. Apa yang terjadi? Terkadang mematikan rasanya luka, pedihnya luka, rasa sakitnya luka. Kamu punya rasa takut yang luar biasa, takut luar biasa. Mursyid, coba kamu ke kuburan sana, lari. Ada di tengah kuburan, Fadil ngomong, Sid, tunggu di sini ya, saya mau ke utara sini. Kamu tunggu, jangan ikut dengan saya. Mursyid penakut di kuburan. Apa yang terjadi? Mursyid langsung pulang ke ma'had itu, meskipun kakinya harus nabrak tembok atau nabrak apa itu? Batu nisan, atau ada duri, ada kayu. Nggak mikir itu. Luka-luka nggak terasa. Kenapa? Saking kuatnya rasa takutnya Mursyid. Tapi di waktu itu, ya nyampe di ma'had sakit semua. Wa in kana waqi'an, meskipun ya betul-betul terjadi memang. Artinya dia jatuh pada rasa sakit yang sampai melukai itu. Fa idza hab al-mautu an, jika menurunkan al-mautu apa kematian, anhu dari man, a'ba'ad dunya pada beban atau muatan dunianya, ahassa maka merasa siapa man bihalakihi dengan kehancurannya, wa tahassara dan menyesal siapa man tahassuran dengan penyesalan aziman yang agung, thumma la yanfa'u kemudian tidak memberikan manfaat apa tahassur hu kepada man. Tapi ketika sudah kematian menurunkan beban dunianya, Mursyid sibuk dengan dunia, datang kematian, maka beban dunianya ada apa enggak? Tidak ada, karena Mursyid berarti mati. Apa yang terjadi? Baru Mursyid sadar, mati saya sekarang. Disitulah Mursyid akan hancur. Dia tahu apa yang akan terjadi di kuburan itu, bahkan kelak di hari kiamat. Dan apa yang terjadi? Tahassara tahassuran aziman. Ia sangat menyesali. Ia merasa menyesal dengan penyesalan yang luar biasa atas apa yang dia lakukan. Wala yanfa'uhu, tapi penyesalan itu sudah tidak bermanfaat pada dirinya. Wadzalika, adapun penyesalan itu, ka ihsasil amni sebagaimana merasakan keamanan, min khaufihi dari rasa takutnya, wal mufiki dan penyesalannya orang yang sadar, min sakrihi dari mabuknya mufik, bima dengan apa asoba yang menimpa apa ma'hu kepada mufik, minal jirahati
dari beberapa luka. Fi halatis sakri, ketika mabuk, awil khawfi, atau takut. Fa na'udzubillahi, maka berlindung siapa kami, billahi, kepada Allah, min yaumi kasfil ghita, di hari terbukanya tabir. Fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia, niyamun, adalah orang-orang yang tidur. Fa idza matu, jika sudah meninggal siapa annas, intabahu, maka bangkit siapa annas. Kenapa kok tadi ada bahasa penyesalannya tidak bermanfaat? Ya sebagaimana merasakan keamanan dari rasa takut, atau orang yang sadar dari mabuknya atas apa yang menimpa. Apa yang menimpa? Atas luka-luka tubuh yang menimpa kepadanya fi halatis sakri, di waktu mabuk atau di waktu takut. Kamu ketika takut gimana? Apa yang terjadi ketika takut? Kamu terobos semuanya, kamu terobos duri, kayu, bambu, batu nisan, karena kamu lewat di tengah kuburan, tidak ngerasa kamu, karena kamu takut. Atau Fadil yang ia sedang stres, mabuk, ya kan, sudah mabuk-mabukan, semuanya diterjang, nggak dirasakan. Sudah, setelah Fadil sembuh, sadar, setelah mursyid itu berada dalam kondisi yang aman, apa yang terjadi? Dia menyesal. Kenapa aku lari sekencang itu? Ini akhirnya patah semua kaki saya. Bermanfaat penyesalan itu? Bagaimana perasaannya orang yang ia sudah terluka tubuhnya ketika dia sedang mabuk, ketika dia sedang takut? Contoh sedang mabuk Fadil, dia bermabuk-mabukan, lari, dia nggak mikir ada kawat, nggak mikir di sana ada kayu, ada duri, ada batu nisan, terobos saja, mabuk. Sementara mursyid karena saking takutnya lewat di tengah kuburan, ada bambu, batu nisan, ada paku, terjang saja. Kenapa? Tidak merasakan hal itu. Sebagaimana Fadil yang sedang mabuk tidak merasakan hal itu. Lalu Fadil yang mabuk tadi sadar, dan mursyid rasa takutnya sudah hilang, dia menyesal. Dua orang ini menyesal. Ya Allah, kok sakit semua, bahkan ada yang patah kakinya. Bukan kakinya ya, jari jemarinya mungkin patah. Lalu kamu menyesali. Apakah penyesalan itu bermanfaat? Tidak bermanfaat. Kakimu sudah patah, jari jemarimu sudah patah. Iya, kalau cuma urusan ini, bagaimana kalau urusan dunia? Setelah dia mati, ketemu di kuburan, mau menyesal, bisa dikembalikan lagi? Tidak bisa. Makanya katanya Imam Al-Ghazali, fa na'udzu billahi min yaumi kasfil ghita. Kita berlindung kepada Allah dari hari di mana akan dibuka segala tirai-tirai yang menutupi kita, disingkap oleh Allah. Manusia itu tidur, betul. Tapi ketika mereka sudah mati, mereka baru sadar, ya Allah, kok saya melakukan ini, kok saya melakukan ini, kok saya melakukan ini. Disingkap semuanya. Dia sadar kenapa dia teledor ketika dia hidup di dunia. Mana amal baik dia, mana ibadah dia. Nah, disinilah menjadi pemicu kepada kita bagaimana pentingnya ngaji, agar kita tidak gelap hati kita, tidak kotor hati kita, selalu dimasuki ilmu yang bermanfaat, selalu dimasuki hikmah. Akhirnya apa? Kita menilai dunia itu tidak kemudian menjadi sebuah racun yang memabukkan kita. Selalu ada yang mengingatkan kita. Apa itu? Ilmu. Kalau kamu tidak punya ilmu, siapa yang mau mengingatkan? Orang itu kalau sudah punya ilmu, mau melakukan maksiat, ketika itu ilmunya datang mengingatkan. Itulah hebatnya orang punya ilmu. Sudah diingatkan, ada yang terus melakukan, ada yang berhenti. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya terus lanjut. Lupa.
Nah, ini pentingnya ngaji, pentingnya ilmu untuk menjadi rem kita, rem cakram. Wa qala Hasan wallahu a'lam bis